Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, seumur hidupku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu,
hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oh, tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Terangi jalan kami, tuntun langkah kami seturut rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini, seri konsep kebahagiaan menurut Tuhan Yesus. Hari ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi saya baca Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Inilah nats kita, ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai. Kata damai dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, adalah irene. Dan di Perjanjian Lama memakai kata shalom dalam bahasa Ibraninya. Kedua kata ini yang diterjemahkan damai, itu bukan berarti hanya tidak terjadi peperangan atau pertengkaran, tetapi juga satu keadaan yang baik, hubungan yang baik dan benar. Contoh, Amerika Serikat dan Rusia memang tidak berperang, tetapi tidak berarti ada damai di antara mereka. Nah, orang yang membawa damai, ya, terjemahan lebih tepatnya yang mengusahakan damai, memiliki sifat-sifat tidak suka mengadu domba, tidak suka memecah belah, tidak memfitnah, dan sebagainya. Mengusahakan damai juga tidak hanya sekedar melerai suatu perkelahian, tetapi betul-betul mengusahakan sampai terjadi perdamaian kedua belah pihak, tidak ada permasalahan, sehingga keduanya dalam keadaan baik, saling menerima, dan hubungannya benar. Mengusahakan kedamaian juga bukan berarti membiarkan suatu persoalan atau kesalahan karena kalau dibicarakan takut ribut. Bukan. Mengusahakan damai justru berani membicarakan permasalahan untuk dicarikan jalan keluar dan solusi sehingga kedua belah pihak terjadi
perdamaian, saling menerima, memaafkan, dan mengampuni. Hal yang ketiga ini seringkali dilanggar oleh anak-anak Tuhan karena tidak mau ribut lalu membiarkan suatu kesalahan begitu saja. Tindakan semacam itu hanya akan justru menimbulkan keributan yang lebih besar di kemudian hari. Karena sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah, hanya menundanya. Menunggu momen yang lebih seru untuk akhirnya terjadi pertengkaran yang besar. Lalu bagaimana cara mengusahakan damai? Tentu kita sendiri juga harus berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Roma 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikian juga dalam Ibrani 12 ayat 14a, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Saya pribadi menerapkan kedua ayat ini dengan menghidupi pepatah yang mengatakan 1000 teman masih kurang, tetapi satu musuh sudah terlalu banyak. Jadi cara mengusahakan damai adalah kita sendiri harus bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, bagaimana mengusahakan damai? Kita harus mendamaikan orang dengan orang dan juga mendamaikan mereka dengan Allah. Bagaimana mendamaikan orang dengan Allah? Ya, dengan cara memberitakan Injil kepada mereka. Ingat bahwa dosalah yang menyebabkan adanya pertengkaran antara manusia. Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka saling berselisih, saling menyalahkan, dan kemudian berlanjut kepada keturunannya, kisah Kain dan Habel yang saling membunuh. Dosa menyebabkan adanya pertengkaran antara manusia. Tetapi Injil disebut sebagai Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat 15. Kalau orang-orang menerima Injil, mereka akan bertobat sehingga dosa mereka dibereskan. Maka orang itu akan berdamai dengan Allah dan kemudian memiliki shalom yang dari Tuhan untuk menjadi modal orang itu dapat berdamai dengan sesama. Jadi lengkapnya 3 cara mengusahakan damai atau orang yang mengusahakan damai, yaitu kita sendiri harus bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, kita mendamaikan orang dengan orang, dan yang ketiga, kita mendamaikan orang dengan Allah melalui memberitakan Injil. Mereka yang mengusahakan damai, membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa maksudnya? Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, Yesus Tuhan kita disebut Raja Damai. Dan kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita disebut anak-anak Allah melalui karya penebusannya yang mendamaikan umat manusia dengan Allah. Orang-orang yang telah menjadi anak-anak Allah adalah mereka yang telah menerima damai Tuhan, shalom, irine dari Tuhan, yang akan memancar kepada dunia. Terlihat dari sifat karakter, perkataan, sikap, dan perbuatannya yang makin hari makin menyerupai Kristus. Disebut sebagai anak-anak Allah karena karakternya seperti Allah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, juga Ibrani 13 ayat 20, Allah disebut Allah damai sejahtera. Dalam Roma 15 ayat 33, Allah disebut sebagai sumber damai sejahtera. Di Efesus 2 ayat 14-16, Allah selalu bekerja mengusahakan kedamaian. Poinnya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat Allah, seharusnya lah hidup kita mengusahakan kedamaian bagi dunia ini. Seperti Kristus datang membawa damai, demikian setiap kita juga pembawa-pembawa damai.
mengusahakan damai terjadi di dunia yang telah rusak karena dosa. Kita tahu hal itu tidak mudah karena begitu luasnya dunia ini, tetapi bersama-sama gereja Tuhan secara menyeluruh seluruh dunia, kita dapat menggarami dunia ini dengan kasih Tuhan. Bawalah damai di lingkunganmu, bisa berdamai dengan semua orang yang ada di sekitarmu. Bawalah damai di antara mereka, dan bawalah damai dengan memberitakan Injilnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi hari ini, Engkau mengajar kembali satu sifat karakter dari Tuhan Yesus bagi anak-anaknya, yaitu pembawa damai. Orang-orang percaya yang disebut anak-anak Allah karena penebusan Kristus adalah mereka yang mengusahakan damai sejahtera, membawa damai sejahtera bagi dunia, bagi lingkungan kami, di mana kami ditempatkan. Biarlah di tengah keluarga kami menjadi pendamai. Di tempat bekerja, kami menjadi pendamai. Di tempat kami sekolah, kuliah, studi, kami juga menebarkan kedamaian. Bahkan membawakan Injil untuk orang bertemu Tuhan dan menerima keselamatan melalui kesaksian kami, tutur kata, sikap perbuatan yang seperti Kristus. Biarlah kebenaran firman ini dinyatakan atas setiap hidup anak-anak-Mu yang pagi ini berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.